Kita mulai dulu Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semarak dan kompak. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa bil ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita banggakan dan muliakan dua pemateri kita hari ini. Ada Ustaz Ahmad Babai yang insyaallah akan memberikan materi pada kita. Kepada Ustaz Ahmad Babai bisa duduk di tempat yang disediakan untuk melihat jamaah yang begitu banyak. Mungkin lapangan JIS pun mungkin agak mirip-mirip nih Masjid Al-Madinah hari ini. Ustaz, boleh di kanan, boleh di kiri, insya Allah di depannya dalam misa. Lalu ada Ustaz DB Ahmad Mutarrom. Silakan Ustaz, mungkin bisa duduk menempatkan posisi. Baik, ganteng ya Be? Gantengan Ustaz DB apa Ustaz Babai? Oh, alhamdulillah. Ada pendukung saya juga ternyata. Alhamdulillah. Insya Allah dua materi ini akan memberikan tausiahnya pada kita. Insya Allah menjadikan sebuah momentum Maulid Nabi yang diadakan oleh DKM Al-Madinah menjadi sebuah momentum kita untuk meningkatkan iman. Ke warung membeli ketan, ketan didapat diambil teman. Maulid Nabi bukan hanya sekedar peringatan, tetapi momentum meningkatkan iman. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Baik, yang sama-sama kita hormati guru-guru kita. Ada Ustaz Ali Sadi, ada Ustaz Edison, ada Ustaz Nuryadi, ada Ustaz Iwan Setiawan, dan yang kita hormati perwakilan dari pengurus RW Bapak Samsudin. Dan juga kita hormati ketua-ketua RT Grup O. RT 5 ada Bapak Luki, RT 16 ada Joko Susanto, dan RT 15 ada Bapak Adriansa. Semoga yang hadir di sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir hari ini bagian dari calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Dan semoga hari ini momentum kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya keimanan al-wajib yang kadang-kadang ada di atas dan kadang-kadang di bawah. Baik, Bapak-bapak, sudah siap mendengarkan tausiah? Bapak-bapak agak banyak belajar, apakah kenyangan atau gimana nih? Apa gampang senderan? Kalau ibu-ibunya selalu rapi tuh, ibu-ibunya tuh selalu siap, rapi, gak ada senderan tuh bapak-bapak. Kalah bapak-bapaknya selalu senderan, kalah sama ibu-ibunya. Ya, tapi sama-sama. Kalau saya bilang Allah, maka jawab dengan Allahu Akbar. Allah. Kalau saya bilang Rasul, maka jawab dengan qudwatuna Rasul. Allahu Akbar. Baik, untuk mempersingkat waktu, tausiah pertama nanti akan disampaikan oleh Ustaz dari Ahmad Mutarrom MPD. Kita akan mendengarkan tausiah dua pemateri kita. Satu pemateri akan diberikan waktu 20 sampai 20 menit. Dan ibu-ibu, bapak-bapak boleh bertanya setelah ustaz-ustaz kita menjelaskan materinya. Boleh bertanya. Dan pertanyaannya ternyata ya gratis ibu-ibu. Sekali ada yang berani bertanya, maka minyak goreng akan bisa ibu dapetin. Sekali bapak-bapak bertanya, ada gula pasir 1 kilo, bapak-bapak dapetin. Ya, maka dengarkan dengan baik. Kalau ada pertanyaan dari ustaz ataupun nanti ada yang bertanya, kita akan berikan doorway-nya. Ya, baik, sama-sama kita buka dengan pembacaan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah pertama atau pemateri pertama dari Ustaz Dede Ahmad Mutarrom MPD. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan.
Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita bareng dulu doa yuk ya. Ikutin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz Mahar banyak, Masya Allah. Oke, izin Bapak Ibu saya berdiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus DKM, para asatidz, para ulama yang hari ini hadir, kita doakan semoga Allah selalu sehatkan, amin. Kita doakan jajaran-jajaran pemerintah, ya, salah satunya RT dan RW yang hari ini hadir, semoga Allah terus berkahi, amin. Dan semoga yang hari ini hadir, para ibu sekalian, para bapak sekalian, semoga Allah terus beri kelimpahan rizki dan sehat untuk ibadah, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang tidak lupa juga yang saya hormati Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Ahmad ya, Babai. Kalau saya Ahmad Muhtarom, kalau beliau Ustadz Babai. Mungkin kita saudara kembar yang tertukar gitu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin angkat tangannya semuanya, angkat tangan kanannya. Silakan tempel di punggung temannya. Oke. Sudah? Ikuti kata-kata saya. Sahabatku, sahabatku, yang semangat ya belajarnya. Jangan ngantuk. Ingat ya, yang semangat belajarnya. Oke, pijitin. Oke, silakan sekarang pegang angkat tangan kirinya, tempel di pundak temannya. Sahabatku, sahabatku, makasih ya, udah ngingetin. Semoga bukan hanya kita kumpul di dunia, tapi kumpul juga bareng-bareng di surganya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, dipijitin, pijitin dulu. Pengen kembali ya, pijitin dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita menginjak bulan Rabiul Akhir. Kalau di Sundanya itu silin mulut. Makanya alhamdulillah masih berada dalam semangat bagaimana kita meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita tahu judul hari ini adalah Rasulullah sebagai motivator utama membangun generasi tangguh. Oh, ini nggak mudah, Bu. Ini memang tugas ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini. Bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai motivator utama dalam kehidupan anak-anak.
Bagaimana kita tahu anak-anak hari ini bukan anak-anak yang tangguh seperti dulu. Ya. Bapak Ibu harus tahu bagaimana hari ini di dalam Mobile Legends itu ada yang namanya Hero Holid. Tahu nggak Bu? Ada nggak Hero Holid anak-anak? Tahu nggak Hero Nia? Ibu-ibu dan bapak-bapak harus lebih tahu. Minimal belajar apa itu Hero Holid. Ya kan? Bisa jadi mereka itu mengikuti zaman karena kita yang terlalu kaku dalam mendidik. Bagaimana kita tidak menjadikan masuk ke dalam dunia mereka, baru kita menjadikan mereka, kita ajarkan bagaimana Rasulullah SAW lahir, bagaimana Rasulullah SAW hidup, bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang idola, bahkan pahlawan. Makanya kalau kita cek surah Al-Ahzab, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah. Maka bagaimana hari ini kita mengajarkan kepada anak? Nah, Rasulullah SAW itu sebagai contoh idola dalam kehidupan kita. Makanya kalau ibu-ibu itu nonton, jangan nonton sembarangan di depan anak. Halo, assalamualaikum Bu. Jangan sampai depan anak nyanyi lagu-lagu yang galau, ya kan? Belum ada 1 bulan, yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Pada hafal lagu-lagu galau dinyanyiin ibu-ibu, tiba-tiba lagunya rumput. Itu jadinya nggak jadi contoh bagi. Kalau tadi motivator utamanya Rasulullah, kita motivator tambahan di rumah, menjadikan contoh ya di dalam. Ini mah lagunya lagu yang galau. Dan bila esok, ya. Oh, ibu-ibu suka hafal ya. Tapi bagaimana kita ketika di rumah nyanyi itu lagu-lagu yang semangat biar gak galau ibu-ibu, biar gak stres. Nyanyinya apa Ustaz? Maju tak gentar, membela yang benar. Nyanyi Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Wah, itu jadi semangat kehidupan kita, gak jadi galau. Ya, bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW dengan juga memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pada waktu itu masyarakat Yastrib, masyarakat Madinah waktu itu ketika didatangi Rasulullah SAW sangat bahagia, sangat senang ketika kedatangan Rasulullah SAW. Bahkan saya tadi merinding dengarnya, ya, merinding ketika masyarakat Yastrib waktu itu. Berarti sudah lama masyarakat Madinah menunggu sang idola datang pada waktu itu. Berarti pada waktu itu orang tuanya menyeluruh menyampaikan kepada anak-anaknya supaya mereka mengikuti Rasulullah SAW. Maka ketika datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut pada waktu itu, ya kan? Dengan sholawat bareng-bareng itu. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina min saniyatil wada.
Bagaimana waktu itu Madinah menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita ajarkan ketika anak kita masih bayi, ketika anak kita masih kecil, ketika mereka tidur kita bacakan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, bahkan bukan hanya pada saat anak-anak kita lahir, ketika di kandungan pun kita bacakan sholawat. Ketika di kandungan pun kita baca yang baik-baik kepada anak-anak kita. Di sini ada yang lagi hamil? Ibu-ibu di sini ada yang lagi hamil? Coba tangannya. Ada di luar? Lagi hamil. Berapa bulan teh? Berapa bulan? Masya Allah. 6 bulan. Kita doakan semoga bayinya sehat. Amin. Ibunya juga sehat. Teteh asli mana? Oh, asli sini. Masya Allah. Ini ada hadiah buat teteh ya. Dulu antar aja. Ya. Izin teh ya. Ini hadiah, bukan nafkah ya. Bukan nafkah, tapi hak. Tadi Pak, Bu, sampai ketika di kandungannya aja dibawa. Ada hamil lagi ada? Atau ngaku-ngaku hamil ada? Ada yang bawa bayi? Oh, Masya Allah. Bayi yang masih kecil, yang kecil. Digendong bayinya yang baru lahir ada? Masya Allah. Ketika hamil di bulu dan ini tuh jadi saksi, nah kamu waktu di kandungan ibumu, kamu dibawa ke pengajian, maka jadilah orang yang baik, orang yang salih, orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak-bapak yang paling jauh dari mana Pak? Yang paling jauh? Masya Allah bosan. Dari mana? Dari Bima, Masya Allah. Kalau laki-laki mah saya cuma kasih semangat aja saja. Yang semangat ya. Ibu-ibu ada yang paling jauh dari mana? Makanya Bu, memperingati Maulid Nabi itu booster banget bagi kita. Itu charger banget buat kita. Kalau hari ini HP kita aja butuh charger, diri kita aja butuh booster, maka memperingati Maulid hari ini adalah booster bagi kita. Kita melihat lagi kebaikan-kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kalau baju kita kotor? Kalau baju kita kotor, ya dicuci. Kalau badan kita kotor, ya mandi. Kalau hati kita kotor, ya ngaji. Ngaji. Insya Allah jiwa kita lembut. Insya Allah jiwa kita bersih. Makanya ketika dibacakan sholawat Nabi, tersenyum hatinya. Ya, kita bareng-bareng lagi. Bareng-bareng sholawat lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub
maghrib. Suruh mereka sholawatan, suruh mereka membaca sholawat. Gak usah ragu, ya. Jangan sampai main game terus, jangan sampai terus sholawatan di masjid. Kalau dulu tuh masya Allah, ya, kita tuh disuruh sama orang tua ngaji maghrib. Masih ingat tuh saya, kata mamang saya, ustaz kampung bilang, ari maneh teh arek jadi naon lamun teu ngaji jeung teu salat. Bener Bu sekarang. Kalau hari ini saya teu ngaji, hari ini saya teu salat, jadi naon? Gak jadi apa-apa. Bismillah. Kita gaskeun anak-anak suruh ke masjid dengan baik-baik, dengan cara yang baik. Yang langsung ditendang gitu kan. Beda generasi. Jadi saya titip bekal oleh-oleh 3 orang yang akan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, liman kana yarjullah, adalah orang-orang yang dia masih berharap akan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang hari ini masih berharap rahmat Allah, dia gak putus asa dengan kehidupan yang ada. Dia masih berharap dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Makanya dia mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana ketika Nabi Muhammad di waktu remajanya sampai dapat gelar Al-Amin, padahal Nabi Muhammad belum menjadi seorang nabi. Ini sebuah kehebatan yang harus kita contoh. Bagaimana menjadi generasi muda yang dia bisa melakukan hal-hal yang impossible, hal-hal yang tidak mungkin tapi bisa jadi mungkin. Makanya kenapa di surah Al-Kahfi Allah sampaikan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka lah anak-anak muda yang beriman kepada Allah dan Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Kalau anak muda kita sudah Allah kasih petunjuk, maka mereka menjadi anak muda yang hebat. Mereka anak muda yang bisa menaklukkan dunia dengan kebaikan-kebaikannya. Insya Allah. Yang kedua, bekal kita untuk mencontoh Rasulullah SAW yang yakin dengan hari akhir, wal yaumal akhir, yang dia yakin dengan hari akhir. Kalau hari ini dia tidak yakin dengan hari akhir, maka tidak ada modal untuk mencintai Rasulullah SAW, tidak menjadikan contoh Rasulullah SAW, menjadikan idola Rasulullah SAW. Ya, kita hari ini iman kepada Allah dengan hari akhir. Yang ketiga, orang yang akan mencintai, mengikuti, mencontoh, mengidolakan Rasulullah adalah wadakarallaha katsira, yang dia sering, yang dia banyak mengingat Allah. Makanya almarhum guru kita semua, ya, Ustaz Kiai Haji Arifin Ilham, kalau kita dengar zikirnya enak banget, ya. Coba kita bareng-bareng lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah dan selalu mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanamkan kepada generasi kita hari ini, biar mereka tangguh
yaitu berharap dengan rahmat Allah, yakin dengan hari akhir, dan dia banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Ya, nanti kita akan banyak diskusi terkait tentang Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita dengarkan Ustaz kita, guru kita Ustaz Ahmad Babai dalam menyampaikan materinya terkait Rasulullah SAW. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Allah kepada Ustaz Dede Ahmad Mutarok yang akan menyampaikan tausiah. Poin terpenting adalah kalimat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi mulai detik hari ini idolanya siapa Ibu? Idolanya siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang di sini lagi hamil? Ayo. Pertanyaannya siapa yang hamil? Sebelum Ustaz Ahmad Babai memberikan tausiahnya, makanannya udah habis? Bapak-bapak ibu? Sudah? Panitia masih ada? Ternyata tidak ada ya. Ya baik, selanjutnya mari insyaallah kita dengarkan Ustaz Ahmad Babai memberikan materinya tentang tema sama Rasulullah sebagai motivator utama dalam membangun generasi kami. Padahal Siap. Nungguin ya, Bu. Nungguin. Saya sengaja duduk dekat sini, tapi dekat ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang sulap dari Parigi. Tukang sulap dari Parigi. Bawa jambu di dalam plastik. Mohon maaf saya ngomong agak grogi karena banyak ibu-ibu yang cantik. Memang di acara ini yang paling besar pahalanya ibu-ibu. Kenapa? Karena persiapannya 2 jam lebih. Kalau bapak mandi pakai baju langsung jalan. Kadang-kadang ada yang nggak mandi. Ya, ada kan? Tapi kalau ibu persiapannya 2 jam lebih. Acara jam 9 jam 10, dari jam setengah 5 dia udah siap-siap. Baju sampai 3 yang dia jajalin nggak ada yang tahu. Nanya sama lakinya, ini bagus, ganti lakinya bener apa pak? Bahkan dia dandan make up alisnya sampai diukur. Ya kan? Benar nggak Bu? Walaupun sedemikian lama dia dandan, tetap ada yang alisnya pendek sebelah. Kadang-kadang pas dia senyum yang merah bukan cuma bibir, giginya merah. Makanya pahalanya paling besar. Makanya perempuan paling gampang masuk surga. Kalau di alam roh dulu saya ditawarin, kamu pengen jadi laki apa perempuan? Pasti saya pilih perempuan. Kenapa? Cuma 4 perempuan masuk surga. Bahkan diperintahkan silahkan pilih surga yang mana aja yang kamu suka. Pilih. 1, apabila dia sholat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, dia jaga, dia tutup auratnya, dan dia taat sama suaminya. Maka kata Nabi, itu perempuan dipersilahkan masuk surga lewat pintu yang mana baik. Ngerti baik nggak? Ngerti nggak? Saya asli orang sini, asli, makanya ngomongnya pakai orang, pakai baik gitu ya. Asli orang kampung saya. Kampung saya ini kan susukan apa namanya? Sasar Panjang. Nah sebelahnya tuh Kampung Bulang. Sebelahnya Duren Baru, Nanggeran, sebelahnya Duren Baru, sebelahnya Citayam, sebelahnya lagi Cibinong, terus sebelahnya lagi. Nah kampung saya bukan di situ, bukan. Kampung saya di Nanggeran. Nah ya Nanggeran.
Aslinya saya desa Nanggeran, terus saya pindah ke perumahan MRTI. Lo pernah dengar perumahan MRTI? Pernah? Perumahan Mertua Indah. Saya sekarang tinggal sama istri saya yang pertama. Istri saya yang pertama itu orang Susukan. Ya. Ini dalam artinya bertanya-tanya, oh istrinya dua? Enggak, itu pertama dan satu-satunya. Cuma itu punya ruangan. Saya asli orang kampung, bahasanya masih sama. Kira-kira kalau saya pakai bahasa kampung, ngerti enggak? Ngerti ya? Enggak ngapa-ngapa ya? Enggak. Saya kalau pakai bahasa intelektual saya bisa. Pakai bahasa intelek saya bisa. Pakai bahasa Inggris bisa. Bahasa Arab bisa. Bahasa Jawa bisa. Bahasa Sunda bisa. Cuman yang bisa Ustaz kita, bukan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Wafatkan kami dengan kalimat ini ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya mau tanya dulu ya. Kalau mengucap salam hukumnya apa? Mengucap salam hukumnya, menjawab salam hukumnya wajib. Wajibnya wajib apa? Wajib. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Wajibnya wajib kifayah. Kalau nih orang ada yang jawab salam baru datang, nenek-nenek ketinggalan tadi, mandangnya lama, dia mengucap salam, yang jawab cuma satu orang, gugur dosa semuanya. Itu kalau menjawab salam. Hukumnya fardu kifayah. Satu orang yang melakukan gugur dosa semuanya. Tapi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, raghima anhu rajulun dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Hina, rugi, celaka. Siapa? Rajulun, seseorang, dzukirtu 'indahu, yang mendengar pada sisinya disebutkan namaku, kata Nabi, falam yusalli 'alayya, maka dia tidak bersolawat kepadaku. Kita hadir di sini pengen dapat syafaatnya, bro. Kalau memang ingin mendapatkan syafaat Nabi, kenapa jadi orang bakhil? Siapa yang bakhil? Yang lisannya kaku, tidak membaca sholawat ketika nama Nabi disebutkan. Padahal sekali nama Nabi kita sebut, 10 pahala Allah kasih. Sekali nama Nabi kita sebut, 10 dosa diampuni. Sekali nama Nabi disebut, 10 derajat Allah angkat. Atani atidul ya Rabbi Azza wa Jalla faqala, telah datang kepada aku seorang utusan Jibril alaihissalam min 'indi Rabbi Azza wa Jalla, dari sisi Tuhan Azza wa Jalla. Faqala, dan berkata di Jibril, man shalla 'alaika min ummatika, siapa orang yang bersolawat kepada Muhammad daripada umatmu, salatan, 1 kali salawat, kataballahu lahu, niscaya menetapkan Allah untuk itu orang, biha, dengan sebab 1 salawatnya, asyara hasanatin, 10 pahala. Cinta sama Nabi, iya. Lalu kenapa lisan kita kaku ketika mendengar nama beliau SAW? Pertanyaannya, cinta yang seperti apa yang kita lakukan terhadap Nabi kalau untuk bersolawat saja masih segan? Jangankan mengorbankan harta, sebagaimana Khadijah al-Kubra, istri Nabi, 2/3 Mekah habis untuk dakwah Nabi. 2/3 Mekah punya Khadijah, habis semuanya untuk dakwah Nabi. Bahkan kata Khadijah al-Kubra, ya Rasul, andai kan aku telah wafat dan kau masih terus mendakwakan agama Allah, dan kau harus melewati sungai, harus melewati kali, harus menyeberang, tidak ada jembatan pada saat itu, maka gali kuburku, ambil tulang-tulangku, jadikan jembatan agar kau bisa melewati sungai tersebut untuk mendakwahkan agama Allah. Itulah cinta.
Kalau dengan bersolawat saja kita masih males, mohon maaf, kalah cinta kita dengan orang-orang di luar sana. Maka mulai sekarang tanamkan dalam hati terus bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita istighfar, kata guru saya almarhum Kiai Haji Khalilul Kudus, istighfar kita mah harus diistighfarin lagi, kata beliau. Istighfar kita harus diistighfarin lagi. Kenapa? Karena saya baca dalam kitab Minah Husaniyah, ternyata ini syarat daripada kitab Wasiatul Mustafa. Dalam kitab Minah Husaniyah itu, ternyata istighfar itu adalah tobatnya orang munafik. Apa maknanya? Cuma lisannya saja astagfirullah, tapi hatinya masih demen dengan maksiat. Tapi solawat, satu solawat akan 10 dosa terampuni. Maka mulai sekarang perbanyak solawat. Bahkan apabila kumpul orang kumpul, di perkumpulan itu tidak membaca solawat kepada Nabi, maka bubar orang dari perkumpulan itu, maka bubarnya di hadapan Allah sama seperti orang bubar meninggalkan mayit tanpa memandikannya. Kalau tidak baca sholat, makanya paling tidak dalam hati. Saya kalau mau tidur, setelah wudhu tidur, sambil nunggu lelap, sambil nunggu pulas, terus bersolawat. Pertama pakai lisan, setelah sudah ngantuk-ngantuk maka dalam hati. Saya kalau dari rumah mau ke musola, itu baik naik motor atau jalan kaki terus bersolawat, walaupun dalam hati. Pulang dari rumah, dari musola ke rumah terus baca solawat, kecuali di waktu subuh. Kalau waktu subuh pulang dari musola saya baca doa-doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dari musola ke rumah. Isi terus waktu-waktu tersebut. Karena penghuni surga nanti ketika ditanya apa yang kamu paling sesali ketika hidup di dunia, apa kata penghuni surga? Sesaat aku tidak gunakan waktu di dunia untuk berzikir kepada Allah. Itu penyesalan ahli surga. Udah di surga nyesel. Tadi guru kita sudah menyampaikan, orang yang mau menjadikan Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah adalah mereka yang dzakarullaha katsira, yang banyak mengingat Allah. Maka itulah orang yang mau menjadikan Nabi sebagai motivator dalam hidupnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, ini baru pembukaan ya. Saya dikasih waktu 25 menit ya. Saya mah nggak kacik, saya biasa kalau ceramah 1 jam. Terserah mau dengerin atau enggak, yang penting saya mah 1 jam. Kayak, tolong nanti kalau memang sudah waktunya habis, tolong dibilangin ya. Saya kadang-kadang kalau ngomong suka nggak ada remnya. Yang kita hormati guru kita Al-Karam Ustaz Dede Ahmad Muhtaram MPD. Ganteng gak Bu? Ganteng ya? Saya nanyanya ke bapak. Kalau yang bapak tak ada fitnah. Nanyanya ke ibu. Tapi gantengan saya dikit. Dia banyakan. Sehat. Allah berikan manfaat ilmu dan umurnya, barokah hidupnya, manfaat untuk orang lain dan manfaat untuk beliau diri sendiri. Juga yang saya hormati pada Ketua DKM Masjid Jami Al-Amanah Al-Mukarram Ustaz Iwan Setiawan. Kalau ingat nama Iwan Setiawan, saya teringat dengan teman saya, orang yang ganteng. Ya, sama, beliau pun ganteng ya. Cuma memang karena usianya sudah di atas 50, jadi gantengnya agak berkurang gitu ya. Kalau masih anak muda, pasti dia yang lain kayak gini. Iwan Setiawan itu kan Iwan idaman wanita. Ya Pak ya, Iwan idaman wanita. Ya kan? Karena memang waktu dulu masih anak mudanya luar biasa. Saya yakin kalau dulu ada WA di zaman beliau anak muda, yakin saya itu nomor pasti cewek semua. Idaman wanita, Setiawan, Iwan Setiawan, idaman wanita, senantiasa yang menawan. Luar biasa, doain biar sehat ya, biar makmur ini masjid. Juga para asatidz yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, biar khusus kepada Menteri Perhubungan. Ini Bapak Mahara Kosam ya, beliau Menteri Perhubungan karena beliau yang menghubungi saya. Bukan Menteri Perhubungan Prabowo
Juga semua jamaah hadirin wal hadirat, ibu, bapak, adik-adik yang saya cintai karena Allah. Bersyukur kita kepada Allah, pagi menjelang siang yang cukup panas ini kita hadir dalam acara memperingati hari lahir Nabi SAW. Semoga ini semua menjadi asbab semua orang-orang tua kita yang telah wafat, anak cucu keturunan kita, dengan asbab ini kita semua Allah bahagiakan di hari kiamat nanti dengan syafaat dari Nabi SAW. Kenapa sih kita memperingati Maulid? Satu, Allah perintahkan dalam surat Ibrahim ayat kelima. Surat apa, Bu? Surat Ibrahim ayat kelima. Walaqad arsalna Musa bi ayatina. Dan sungguh kami telah mengutus Musa bi ayatina dengan ayat-ayat kami, dengan kebesaran kami. An akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur. Di mana itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umatnya minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, dari kesyirikan kepada iman, dari kejahilian kepada iman, dari tidak mengenal Allah menjadi mentauhidkan Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Wa dzakirhum, Allah perintahkan, wa dzakirhum, dan ingatkanlah mereka terhadap apa? Bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan bi ayyamillah adalah nikmatillah, adalah nikmat-nikmat Allah, pertolongan-pertolongan Allah kepada para nabi dan rasulnya, di mana diselamatkannya Ibrahim dari bakaran api, selamatkannya Musa ketika dikejar oleh Firaun, terbelahnya lautan dengan dibebur tongkat ke pinggir laut, nyebrang Nabi Musa, selamat dari kejaran Firaun. Kehausan umat Nabi Musa, maka Allah perintahkan pukul batu, maka keluar 12 mata air, dan sebagainya. Pertolongan-pertolongan Allah. Itulah kata Imam Ibnu Katsir yang disebut bi ayyamillah, hari-hari Allah. Dan yang paling utama dari sekian banyak hari-hari Allah adalah, kata Imam Ibnu Katsir, dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, itulah hari-hari Allah yang paling utama di hadapan Allah. Maka sebagaimana Nabi Musa, begitu pula Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengeluarkan umatnya minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, dari kejahilian kepada iman, dari tidak mengenal Allah menjadi mentauhidkan Allah. Dan inilah yang disebut dengan alamat surga. Kita ini kampung asli halaman kita surga. Surga. Kampung asli halaman kita surga. Cuma karena ayah kita Nabi Adam dikeluarkan, bukan diusir tapi dikeluarkan. Kenapa? Karena suatu saat nanti akan dibalikan lagi ke surga oleh Allah. Kita pun akan pulang lagi ke surga kalau kita punya alamat surga. Mana alamat surga? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Alamat surga ada pada diri Nabi SAW. Maka siapa yang dapat rahmat Allah, siapa yang ingin masuk surga, jadikan beliau sebagai motivator dalam hidup, dalam segala bidang. Beliau sudah tidak ada, maka diteruskan alamat surga ini oleh para sahabat, diteruskan oleh tabi'in, diteruskan oleh tabi'in, dan sekarang alamat surga diteruskan oleh para ulama. Maka jangan jauh-jauh dengan ulama. Kalau kita jauh dengan ulama, kita tidak paham bagaimana cara hidup di dunia yang akan bisa menghantarkan kepada surga yang kampung halaman kita. Kalau jauh dari ulama, kita akan tidak punya alamat untuk pulang kembali ke kampung halaman kita. Bahkan dalam kitab Nashihul Ibad dikatakan, walau lal ulama ila saranasu kulluhum kal bahaim. Andaikan tidak ada ulama, niscaya manusia kulluhum kal bahaim, sama seperti hewan. Tidak ada ulama, manusia seperti hewan. Artinya apa? Dia punya rumah, dia tidur di rumahnya, dia makan di rumahnya, dia buang air di rumahnya, dia kawin di rumahnya. Apa ubahnya seperti
rumahnya kambing, rumahnya sapi, rumahnya kebo. Kalau cuma sekadar, makanya kata Nabi, jadikanlah sebagian sholat kalian fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha quburan, dan jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Artinya apa? Pakai rumah buat sholat. Kalau bapak sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau ibu sholat wajib, sebaik-baik sholat bagi perempuan adalah di rumah, di dalam kamar. Ada kamar khusus, itu paling bagusnya sholat bagi perempuan. Kalau bapak di masjid sholat jamaahnya, sholat wajibnya. Kalau sholat sunnah di rumah. Nah ini Ustaz guru kita tadi telah menyampaikan alamat surga. Kalau kita melakukan itu, maka itulah alamat surga yang akan menghantarkan kita ke surga. Alamat surga. Kadang-kadang orang sekarang itu dengan alamat surga ogah-ogahan, malas. Tapi giliran dengan alamat palsu kesel banget. Kesana kemari mencari yang dapat bukan dirinya. Alamat siapa itu? Ayu Ting Ting. Cuma nunjukin alamat palsu, 5 menit ngomong 30 juta. Ngomong 5 menit 30 juta. Alamat palsu. Ustaz ngomong 30 menit tadi 300.000. Itu juga panitia 3 kali nanya. Mahal nanya sama DKI, ini buat Ustaz Muhtarom 300.000 kebanyakan apa enggak ya? Nanyanya kebanyakan apa enggak? Orang nanyanya kurang apa enggak? Jangan kebanyakan apa enggak. Ayo tinggal 5 menit alamat palsu 30 juta. Ustaz Muhtarom 30 menit alamat surga 300.000. Maka Yasmin lagi pulangnya. Ya, kok bisa begitu? Bisa. Kenapa? Karena Ayu Ting Ting memang tujuannya dunia. Kalau Ustaz Muhtarom tujuannya tujuannya akhirat. Makanya beda. Makanya beliau nggak dikasih juga nggak mengapa. Ya, kenapa begitu? Karena DKM sudah memegang nomor rekeningnya. Ya. Allahu Akbar. Alamat surga. Nih, makanya jangan jauh-jauh dari ulama. Ulama lah yang menyampaikan pandangan mata kita kepada Nabi di hari kiamat nanti. Ulama yang menyampaikan tangan kita untuk berjabat tangan dengan Nabi di hari kiamat nanti. Duduknya kita dengan ulama, kata Nabi, orang yang duduk dengan ulama, maka orang itu akan aku dudukkan di hari kiamat nanti bersamaku, kata Nabi. Di mana duduk ulama? Di majelis. Makanya orang yang bisa dan mau menjadikan Muhammad SAW sebagai motivator dalam hidupnya wajib duduk dalam majelis taklim. Kalau dia nggak duduk dalam majelis taklim, tidak bisa bagaimana cara hidup sebagaimana hidupnya Nabi SAW. Sedikit satu tadi Allah perintahkan untuk memperingati hari-hari Allah. Dan yang paling utama kata Imam Ibnu Katsir adalah hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, lahirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad adalah salah satu diijabahnya doa Nabi Ibrahim. Catat ya Bu. Ntar selesai ini akan ada pertanyaan, bukan jamaah yang nanya, saya yang nanya ini. Dilahirkannya, diutusnya Nabi Muhammad adalah salah satu diijabahnya doa Nabi Ibrahim. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Surat Al-Baqarah ayat 129. Hafal Bu? Hafal? Ada yang hafal? Hafal? Bawa apa hafal? Enggak ya? Surat Al-Baqarah ayat 129. Ada yang hafal? Enggak ada juga. Saya ulangin. Surat Al-Baqarah ayat 129. Ada yang hafal? Ada? Enggak ada juga. Nah, betul itu hafal. Yang saya tanya itu bukan susah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, wab'ats fihim, utuslah, bangkitkanlah kepada mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari golongan mereka sendiri.
dan hikmah ayat as-sunnah wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Doa Nabi Ibrahim di ayat ke-127-nya, Nabi Ibrahim itu setelah membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. 128-nya berdoa lagi, dan 129-nya Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar diutus seorang Rasul, yang itu Rasul membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah kepada umat, yang Rasul itu sendiri dari golongan mereka sendiri. Maka inilah esensi daripada maulid, inilah tindak lanjut daripada maulid. Maka jangan terhenti dan terpaku hanya dengan memperingatinya saja, tanpa ada tindak lanjut setelahnya maulid. Bukan itu yang diinginkan oleh Nabi, bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah setelah kita mengingat hari lahirnya Nabi, hadir dalam majelis maulid, yang diinginkan Allah dan Rasulnya adalah membawa pulang dan kerjakan setiap hari amalan-amalan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham itu? You understand? Betul ya? Lalu apa yang harus kita contoh? Satu, yang harus kita lakukan setelah maulid adalah perbanyak sholawat kepada beliau. Ya, perbanyak sholawat. Lagi ngegosok sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina Ustaz, silahkan pakai Sayyidina. Saya enggak pakai Sayyidina, silahkan enggak pakai Sayyidina juga, enggak ngapa-ngapa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad, silahkan. Enggak ngapa-ngapa. Ya, silahkan. Jangan pernah dipermasalahkan, yang penting baca. Jangan ngototnya doang, marahnya doang. Saya mah nggak suka sama DKM. Emang apa? Bacanya nggak pakai Sayyidina, dia sendiri nggak baca. Yang penting mah baca ya. Satu, perbanyak sholawat. Lagi jemur pakaian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagi gosok, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagi ngapa-ngapain juga. Kalau nggak sempat dengan mulut, pakai hati, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak sholawat. Satu. Yang kedua, yang harus kita contoh dari Nabi SAW sebagai motivator adalah contoh bagaimana akidahnya. Hebat kita dalam sedekah, hebat baca Quran, hebat haji dan umrah. Kalau akidah kita rusak, mohon maaf, haram surga buat kita. Makanya dalemin la ilaha, paling tidak la ilaha illallah, lam alif yang pertama lam alif nafi, ilaha munafi, illa isbat Allahu. Pahamin ini, pahamin. Sehingga kalau kita paham la ilaha illallah, tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali Allah, nggak bisa yang melancarkan rizki kecuali Allah, nggak bisa menyempitkan rizki kecuali Allah. Maka kalau minta rizki cukup hanya kepada Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Muhammad katakan kepada orang-orang jamaah Masjid Al-Madinah, Tuhanku adalah Allah yang melapangkan rizki kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki, dan Allah pula yang menyempitkan rizki terhadap orang yang Dia kehendaki. Jadi bukan kepada dukun, bukan kepada siapa kalau minta rizki. Akidah kuatin akidah kita. Dan yang kedua yang kita contoh dari Nabi adalah ibadahnya. Ibadahnya ya, kuat. Dan yang ketiga, karena waktu sudah 5 menit lagi tadi. 5 menit lagi. Yang ketiga yang kita coba adalah akhlak dan adabnya. Khusus bagi bapak-bapak, Aisyah pernah berkata adalah Nabi SAW ketika di rumah beliau membantu pekerjaan rumah. Bapak, dengerin bapak ya. Nih ibu Al-Qirat ya. Nabi kalau di rumah itu membantu pekerjaan istrinya. Ini kata Aisyah. Sering kita dengar riwayat Nabi menambal bajunya yang sobek dengan tangannya sendiri. Itu satu dari 1000 pekerjaan yang beliau kerjakan sendiri. Nggak pernah nyuruh istrinya untuk nyeduh kopi. Nggak pernah.
nggak pernah nyuruh Aisyah buat beli rokok ke warung, nggak pernah Nabi. Emang nggak ada rokok zaman Nabi mah. Nabi selalu mengerjakan sendiri. Maka kalau kita memang cinta Nabi, kita mengikuti Nabi, menjadikan beliau sebagai motivator dalam hidup, nggak usah jauh-jauh dulu, cukup praktekkan di rumah tangga dulu. Bagaimana kita jadi suami terhadap istri kita? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum khairukum linisa'ihim. Seorang mukmin yang paling bagus akhlaknya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan seorang mukmin yang paling bagus akhlaknya adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya Pak ya. Makanya kalau bapak ini sama istri pada baik banget, pada taat, pada baik banget sama istrinya ya. Istrinya juga taat banget sama suaminya. Kok bisa istrinya sama suami taat banget? Karena suaminya lebih taat lagi sama istrinya. Oh berarti suami takut istri? Bukan suami takut istri, tapi istri lebih berani daripada suaminya. Nabi itu kalau di rumah kerjain rumah tangga sendiri, nggak manja sama istrinya. Dan yang kedua, beliau itu mesra. Pak, Nabi mesra sama istrinya. Pulang beliau di tengah malam, Aisyah lagi duduk, kata Nabi jangan diri, Aisyah tetaplah duduk di tempatmu. Nabi duduk di samping Aisyah dan Nabi meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah. Mirip orang-orang kulit Bukit Depok Lombok begitu. Ya, bapak begitu ya kalau di rumah kan ya. Duduk samping ibu, letakkan kepalanya di paha ibu, kan gitu ya. Makanya yang belum pernah, kita kerjain tuh. Pulang dari sini setelah sholat Johor, rebahan duduk di pangkuan istrinya Pak. Ustaz saya kan nggak pernah begitu, kerjain sekarang. Apa dalam hati istrinya? Aduh, ini kok si bapak nggak biasa-biasanya begini ya? Jangan-jangan nggak Bekasi ini. Ngerti nggak Bekasi? Tanda-tanda memati. Ngerjain yang nggak biasanya tanda memati itu namanya membekasin kalau kata orang kata panjang mah. Kerjain tuh, ya. Dan kata Aisyah ketika azan berkumandang Nabi langsung ke masjid. Berarti Nabi sholatnya di mana? Di masjid. Maka kalau ibu suaminya sholat di rumah, kasih mukena. Karena orang laki-laki sholatnya di masjid. Bahkan man qara'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadin wasir wal fadilah wa mu'azhu maqama mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati. Nih bagi bapak-bapak, siapa orang yang membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, doa apa itu? Doa apa? Doa mau makan. Harus makan. Kira dengar saya doa mau makan. Jam 11 waktunya saya makan ini. Setelah dijawab saya tidur. Kata Nabi siapa orang yang baca doa itu yaitu doa setelah azan. Kata Nabi halat lahu syafaati, maka halal baginya, berhak baginya syafaatku. Jadi cara untuk mendapatkan syafaat Nabi adalah baca doa setelah azan. Di mana Ustaz? Ya di tempat azan. Di mana? Di masjid, di musola. Artinya datang sebelum masuk waktu sholat, dia sudah di situ, sudah dalam keadaan wudhu. Setelah azan dia baca doa, itu orang nanti pertama yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi daripada orang yang banyak sholawat kepada Nabi. Ketika saya ngaji, kata guru saya Kiai Haji Fahmi Al-Banani, Pondok Pesantren Nurul Hidayah Sadiq. Nanti ada orang yang sedang diberikan syafaat oleh Nabi, itu orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi. Tiba-tiba Jibril datang membawa rombongan. Ya Muhammad, ntar dulu, kata Jibril. Ada apa? Oleh Jibril, ntar dulu. Ini di belakangku, kata Jibril, ini orang yang paling berhak pertama mendapatkan syafaat darimu. Memangnya siapa dia? Mereka adalah orang yang selalu meminta kepada Allah untukku wasilah dan fadilah. Di mana itu? Doa setelah azan. Maka apa kata Nabi? Oh kalau begitu mereka yang pertama kali berhak untuk mendapatkan syafaatku. Maka inti dari maulid adalah bukan hanya terpaku surat Ibrahim ayat 5, tapi harus esensinya surat Al-Baqarah 129.
merealisasikan kecintaan kepada Nabi dengan tindak tanduk, dengan sifat dan sikap dan ucapan kita. Bagaimana orang yang cinta kepada Nabi adalah mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku. Sunnah ada dua, ada sunnah syariah, ada sunnah jibiliyah. Sunnah syariah ini adalah hukum syar'i yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa tapi rugi. Tapi sunnah yang dimaksud dengan manahaya sunnati di sini adalah sunnah jibiliyah, yaitu kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh Nabi. Itu yang harus kita contoh, dan salah satunya adalah sholat berjamaah tepat pada waktunya, karena Nabi mengatakan sholat berjamaah adalah sunnahul huda, sunnah petunjuk. Maka orang yang cinta Nabi, cinta dengan maulid, pasti dia pun akan cinta dengan sholat berjamaah, karena Nabi cinta dengan sholat berjamaah. Bisa dipahami ya? Mohon maaf lahir batin, sebetulnya masih pengen ngomong saya, cuma perut udah lapar, jadi udahan ya ngomongnya. Karena waktunya pun sudah selesai saya. Mohon maaf lahir batin, ada kesalahan, tidak bermaksud menggurui dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia dalam keadaan takwa, sehingga Allah kumpulkan kita di akhirat dalam surganya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sama-sama dengarkan tausiah dari Ahmad Babai yang pada intinya seluruh dari sebuah tausiah dari Ustadz kita, bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai qudwah. Ya. Jadi Ustadz Ahmad Babai memberikan sebuah kriteria bagaimana mudahnya seorang istri masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjaga sholat lima waktunya, dia shaum Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dan dia taat sama suaminya. Kalau dari 4 kriteria itu ternyata mengurus rumah, nyuci, cuci piring bukan kewajiban ya Bu, betul nggak? Sepakat nggak Bu? Kalau yang namanya nyuci piring, ngurus rumah, ngurus anak bukan kewajiban seorang istri, sepakat? Tapi yang keempat, ketika taat sama suami, suaminya suruh nyapu, suaminya suruh nyuci, dan suaminya suruh ngurus anak, menjadi kewajiban. Padahal bukan kewajiban, karena suaminya yang menyuruh dia itu menjadi kewajiban. Baik, itu tadi beberapa rangkuman yang bisa kita ambil dari tausiah. Bila ada kata-kata yang salah dan mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.